Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warizky Bayaki dengan NPM 104. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pembentukan Tahura atau Taman Hutan Raya Balas Klumprik Surabaya sebagai wujud penerapan urban farming menjadi alternatif perekonomian warga dan kemandirian pangan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama adalah Dinda dengan NPM 091, Melinda dengan NPM 095, dan Nabila dengan NPM 099. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pertanian perkotaan atau yang biasa disebut dengan urban farming merupakan segala kegiatan yang bergerak pada bidang pertanian di kawasan perkotaan dengan menggunakan berbagai kecanggihan teknologi modern dalam proses kegiatannya. Apakah tujuan dari adanya program urban farming ini? Jadi, secara umum, kegiatan urban farming ini bertujuan untuk menciptakan lahan yang hijau, mengurangi polusi, serta memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitar. Namun, dapat menghasilkan suatu keuntungan tersendiri, baik nilai estetika yang tinggi maupun nilai ekonomis yang tinggi. Lalu, apakah manfaat dari adanya urban farming itu? Jadi, urban farming ini memiliki beberapa manfaat, yakni memberikan kebutuhan pangan yang berkualitas, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pengonsumsian buah dan sayuran segar, memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan tubuh, serta terciptanya lingkungan yang sehat. Apa sih latar belakang adanya urban farming itu? Jadi urban farming ini dilatar belakangi oleh banyaknya area pertanian seperti persawahan dan perikanan yang telah dijadikan perumahan dan membludaknya populasi manusia di daerah perkotaan. Sedangkan sekitar 20% pangan dunia itu dihasilkan dari kawasan perkotaan dan sekitar lebih dari 800 juta penduduk dunia itu bergantung pangan pada daerah perkotaan. Berikut ini merupakan data lahan pertanian yang ada di kota Surabaya selama 7 tahun terakhir. Pada grafik ini bisa disimbolkan bahwa selama 7 tahun terakhir ini lahan pertanian di kota Surabaya mengalami dinamika pasang surut. Hutan Kota Surabaya merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang belum sepenuhnya terkoordinir dengan baik dari segi sumber daya vegetasi, komunitas, dan pengelolaannya. Selain itu, luasan dan fungsi hutan kota di Surabaya saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan dan peraturan daerah nomor 15 tahun 2014 tentang hutan kota. Padahal, hutan kota apabila dilihat dari fungsinya dapat mengurangi urban wasteland, kebutuhan pangan perkotaan, memperbaiki siklus hidrologikal, dan juga pertumbuhan ekonomi. Salah satu hutan kota di Surabaya yang patut dikunjungi adalah wisata hutan kota Balas Klumprik. Terletak di Jalan Balas Klumprik, Desa Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Posisi hutan kota ini berada tepat di belakang kantor Kelurahan Balas Klumprik. Hutan kota Balas Klumprik dibangun pada tahun 2012. Hutan kota Balas Klumprik yang berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar ini terdapat sekitar 6.000 tanaman. Terdapat berbagai jenis tanaman buah dan jenis pohon lindung dengan lebih didominasi oleh tanaman jenis buah seperti kedondong, cikaya, mangga, kelengkeng, dan juga jambu. Di samping kiri setelah pintu masuk terdapat lahan persawahan. Di tempat ini juga terdapat berbagai jenis pohon lindung seperti mahoni dan trembesi. Di belakang SWK atau Sentra Wisata Kuliner ditanami tanaman produksi seperti jagung, cabai, singkong, pepaya, dan lain sebagainya. Di saat musim panen tiba, pengunjung diperbolehkan untuk memetik buah dengan bebas dan juga gratis. Karena memang hutan ini diarahkan ke tanaman buah yang bertujuan untuk memanjakan pengunjung. Hutan Kota Balas Klumprik menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan menjadi alternatif untuk menjaga ketahanan pangan. Peran urban farming ini yaitu sebagai fungsi ekonomi, fungsi ketahanan pangan, dan fungsi ruang terbuka hijau. Untuk fungsi ekonomi, masyarakat diberi akses memanfaatkan peluang dari adanya hutan kota ini untuk mendapatkan penghasilan seperti berjualan makanan, berjualan bibit tanaman, dan lain-lain. Untuk fungsi ketahanan pangan, hutan Kota Balas Klumprik ini menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan dan buah. Hasil tanaman tersebut akan dikelola untuk kebutuhan masyarakat dan bisa dikonsumsi pengunjung secara gratis. Untuk fungsi ruang terbuka hijau berupa fungsi ekologi, rekreasi, estetis, planologi, dan pendidikan. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urban farming ini, yaitu berupa kendala teknis dan non-teknis. Kendala teknis berkaitan dengan keterbatasan lahan, serangan hama, perubahan cuaca, minimnya pengetahuan warga mengenai teknik budidaya yang baik. Kendala teknis ini berimplikasi pada kesulitan di lapangan serta kuantitas dan kualitas hasil panen yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara kendala non-teknis terkait erat dengan kurangnya antusiasme dan respon masyarakat dalam memanfaatkan keberadaan hutan kota ini untuk meningkatkan perekonomian. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa urban farming adalah kegiatan pada bidang pertanian yang bertujuan untuk menciptakan lahan yang hijau, mengurangi polusi, dan memberikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitar, serta dapat memberikan keuntungan sendiri baik nilai ekonomis maupun juga nilai estetika. Selain itu, urban farming dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan menjaga ketahanan pangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.